Luo Zeng mencondongkan tubuh dan mengambil segenggam pasir dan memegangnya di tangannya. Pasir ini memiliki sedikit kehangatan, dan di bawah penyelidikan yang cermat, memang bisa merasakan jejak energi. Red Sense adalah jenis token terlemah di sisi lain. Kekuatan yang terkandung di dalamnya hanya setengah sakral. Secara umum, tidak ada yang mengintegrasikan hal ini. Ling Xuang mengatakan bahwa dia menunjuk ke batu-batu yang telanjang tidak jauh dan melanjutkan. Itu adalah lapis lazuli, dan mereka dapat memiliki kekuatan dewa setelah integrasi. Celestite. Luo Zeng telah melihat tanda seperti itu di sisi lain. Yin Yuehuan membawanya ke kota naga untuk pertama kalinya. Seseorang menggunakan batu merah di kota naga untuk memverifikasi kekuatannya. Pria itu memiliki kekuatan dua dewa. Token lainnya adalah lapis lazuli. Luo Zeng maju dan mengambil lapis lazuli ini sebentar, dan kekuatan yang lolos dari lapis lazuli memang lebih kuat dari Cijinsa. Sepertinya pihak lain benar-benar harta di mana-mana. Luo Zeng memiliki beberapa emosi. Dalam keadaan Tuhan yang sejati, Luo Zeng tidak takut pada siapapun, dan bahkan memiliki modal untuk menghadapi pendaratan pertama. Bahkan jika dia menghancurkan semua kekuatan, itu hanya kekuatan magis dalam ujian Redstone. Dengan batu biasa, kekuatan para dewa bisa berlipat ganda, dan peningkatannya terlalu mengesankan. Semua ini bukan tujuan kita, ayo pergi. Ling Frost berjalan maju. Dengan kelahirannya, adalah wajar untuk tidak melihat token lain ini. Meskipun perpaduan sisi lain dari token dapat diubah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergabung. Kebanyakan orang berjalan ke kedalaman pantai, dan hanya sedikit orang yang tetap di tanah. Orang-orang ini ingin meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka akan mengintegrasikan lapis lazuli sebagai token mereka sendiri. Segala sesuatu di sisi lain penuh dengan kekuatan. Ini adalah sepotong kecil pasir dan daun yang dapat digabung. Kedepan di sepanjang pantai ini, Luo Zeng dapat merasakan energi yang kaya ketika dia mengambil langkah. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan pantai lain ini. Itu tidak termasuk dalam ruang kekacauan. Ini benar-benar eksistensi imajiner. Setelah jiwa masuk, aku benar-benar bisa merasakan dunia pesta ini. Pantai ini panjangnya sekitar 6 atau 7 mil. Dua orang telah melewati masa dupa yang harum, dan pantai itu diserahkan dengan dataran hijau. Benda-benda di sini menjadi lebih berlimpah. Lereng putih, mirip dengan lapis lazuli, adalah rumput liar di sisi lain. Meskipun cocok untuk arti sebenarnya dari pedang, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Daun biru hijau, kemampuan menyembuhkan setelah fusi. Petik 2. Ling Xuang sangat luas berhubungan dengan Gunung Taiyi. Meskipun dia juga orang pertama yang masuk ke sisi lain, dia akrab dengan hal-hal biasa ini dan dapat diidentifikasi sekilas. Tapi dia jelas tidak bermaksud untuk mengintegrasikan token di mana-mana ini. Apakah ada gunanya makhluk hidup sebagai tanda pihak lain? Luo Zeng melihat ini dan tiba-tiba memikirkan masalah. Apakah itu domain dewa atau dunia ibu? Token yang dilihatnya di sisi lain tanah yang kuat tidak melihat makhluk hidup. Ling Frost mengangguk. Ya, tapi, saya jarang melihatnya. Ini adalah minoritas sejak zaman kuno, karena terlalu sulit untuk mengintegrasikan makhluk hidup di sini. Sisi lain dari Bang bukanlah dunia yang mati. Ada juga makhluk di sini, tetapi keadaan jiwa sulit untuk menangkap makhluk-makhluk itu, dan jumlah orang yang mati di tangan pihak lain tidak terhitung jumlahnya. Di Gunung Taiyi, ada orang kuat yang menggabungkan Dewa Tianbu, mengandalkan dewa itu untuk membuat kekuatan orang ini melonjak. Sekarang itu adalah salah satu orang kuat yang terkenal di Gunung Taiyi. Hanya di antara dua percakapan, 3 orang datang ke sisi ini tidak jauh. Orang pertama menyapa dan langsung bertanya, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Ketiga orang ini juga orang-orang yang baru saja melintasi sisi lain bersama-sama. Dari sudut pandang roh mereka milik pemimpin lebih dari 100 orang. Pihak lain juga memperhatikan bahwa suasana Luo Zeng dan Ling Xuang lebih kuat daripada orang kebanyakan. Setelah pengamatan, mereka datang untuk mengundang. Apa manfaat bergabung denganmu? Ling Frost bertanya. Kepala orang itu mengulurkan tangan dengan lembut dan ada beberapa barang padat di telapak tangannya. Di atas garis, peta muncul. Setelah melihat artikel-artikel itu, mata Luo Zeng sedikit bersinar. Garis-garis ini persis sama dengan yang lain yang dimilikinya, tetapi perbedaannya jelas. Potongan-potongan tembaga menghilang, dan hanya garis-garis yang masih dipertahankan. Adapun peta, hampir persis sama dengan peta yang diberikan oleh Mouse dan Mouse. Dengan kata lain, sisi lain dari kunci yang didapat orang itu sama dengan yang ada di tangannya. Aku punya kunci ke sisi lain kuil surga. Jika kamu tertarik, kamu bisa menjelajah bersama kami, kata kepala. Hal semacam ini adalah hal yang baik, bahkan jika itu adalah kunci yang berat, sisi lain dari kunci itu tidak murah. Luo Zeng sedikit tergerak, tetapi dia tidak menjawab. Dia tahu terlalu sedikit tentang pihak lain. Itu harus diputuskan oleh Ling Xuang. Terlebih lagi, sisi lain tangannya persis sama dengan yang ini. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan mereka, Anda dapat menemukan kuil Kuai. Ling Xuang awalnya berencana untuk menemani Luo Zeng pergi berbelanja di sini, tidak ingin menjelajahi, dan hal-hal yang bergabung dengan sisi lain Bang dapat dikatakan nanti. Tetapi ketika dia melihat Luo Zeng ingin pergi, dia mengangguk dan menerimanya. Orang yang memimpin kepala berkata, luar biasa. 3 saudara kita juga memasuki sisi yang lain. Saya ingin mendapatkan tanda yang lebih baik di sisi yang lain. Jika kalian berdua lagi, kamu harus lancar. Ketiga lelaki itu juga memperkenalkan diri mereka di jalan. Ketiga saudara lelaki mereka berasal dari suku manusia yang jauh. Orang yang dikepalai adalah kakak laki-laki Diking, yang kedua adalah Disu, 3 Digu tua. Diking lebih banyak bicara, dan Disu dan Digu sangat diam. Aku tidak tahu apakah kedua orang itu berasal dari pasukan Teran? Diking bertanya setelah dia memperkenalkan dirinya. Gunung Taiyi, Ling Xuang hanya menjawab. Mendengar perkenalan Ling Xuang, sikap ketiga orang itu tiba-tiba berubah banyak. Diking bahkan melengkungkan tangannya. Ternyata itu adalah ortodoks dari Istana Surgawi, yang telah lama ditunggu-tunggu. Sama seperti umat manusia,
mereka masih sangat malu dengan 3 ortodoksi utama dari Teran yang ada. Ling Xuang tidak menanggapi. Pemujaan seperti ini sangat menghina. Bahkan sebelum dia bertemu Luo Zeng, dia selalu pesimis tentang identitasnya. Bahkan seringkali dia iri pada pria dan wanita di Longcheng. Setidaknya mereka dapat memperjuangkan jalan mereka sendiri, dan masa depan akan disajikan kepada mereka dengan cara yang berbeda. Dan ketika dia dilahirkan, semua nasib sudah dipesan, dan semuanya tidak berubah. Menurut peta yang muncul di sisi lain kunci, Diking berjalan maju di dataran dengan jarak. Setelah berbelok, sebuah ngarai melengkung muncul, dan kesalahan ngarai bersandar pada kuil yang bobrok. Inilah yang Diking sebut, kuil surga. Meskipun candi ini sangat tua dan rusak, pengerjaan itu sendiri sangat tinggi dan strukturnya sangat halus. Kuil di bank lain ini tidak tahu siapa yang membangunnya. Luo Zeng memandangi kuil di kejauhan dan memikirkannya. Ketika Luo Zeng dan rombongannya dekat dengan kuil surga, mereka menemukan bahwa ada lebih dari beberapa orang yang menatap kuil itu.